Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ajan Ramadina, NIM C01120138. Dari kelompok 4CSL. Nah, hari ini saya akan melakukan pewarnaan gram, di mana alat-alat yang kita gunakan ada isola bakteri gram negatif dan positif, kemudian ada rak pewarnaan, setelah itu ada sangkelit seperti ini. Terus ada pinset, setelah itu ada NaCl. Terus ada rak penyimpanan, kemudian ada zat pewarnaan seperti kristal violet, terus ada safranin, kemudian ada lugol dan juga ada alkohol, kemudian ada spiritus, setelah itu ada aquades, kemudian ada korek, terus ada spidol permanen, kemudian ada kaca objek dan juga ada kapas alkohol. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan teknik pembuatan preparat apus, di mana yang pertama ambil kaca objek, kemudian setelah itu pada bagian buram, bagian atasnya kita tuliskan identitas pasien dengan menggunakan spidol permanen. Nah, setelah itu pada kaca alkohol kita pada kaca objek kita berikan kapas alkohol untuk sebagai disinfeksi. Nah, setelah itu kita ambil santelit. Nah, ini santelit kita akan lakukan lidah api di atas spiritus agar kita untuk disinfeksi. Seperti ini. Nah, setelah didisinfeksi kita ambil preparat gram. Setelah kita mengambil preparat gram, kita berikan di atas kaca objek dengan cara melingkar hingga merata. Nah, setelah itu kita lidah apikan santelit ini untuk didesinfeksi. Nah, setelah itu kita simpan ke rak penyimpanan. Nah, kemudian ambil kaca objek dan kita biarkan mengering. Kita biarkan kaca objek ini mengering. Nah, setelah dia kering, setelah itu kita lakukan lidah api. Kita lakukan di atas di bawah kaca objek ini kita lakukan lidah api. Kemudian ini dilakukan untuk fiksasi. Nah, setelah itu kita letakkan pada rak pewarnaan dan biarkan hingga kering. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan preparat untuk pewarnaan sendiri, di mana yang pertama kita akan genangi kaca objek tersebut dengan menggunakan kristal violet. Jadi kita ambil kristal violet. Setelah kita berikan kristal violet, kita akan tunggu selama 30 detik. Nah, setelah itu kita buang, setelah 30 detik kita buang kristal violet tersebut. Kemudian kita bilas dengan aquades. Nah, setelah diberikan aquades, kita bilas kembali dengan menggunakan lugol. Dan dibiarkan selama 30 detik. Nah, setelah 30 detik kita bilas lagi dengan aquades. Nah, setelah kita berikan aquades, kita berikan dekolorisasi dengan menggunakan alkohol. Nah, setelah diberikan alkohol, kita biarkan lagi selama 30 detik. Setelah 30 detik, nanti kita bilas lagi dengan aquades. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan memberikan warna sekunder, di mana kita berikan safranin pada kaca objek. Nah, setelah itu kita diamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik kita bilas dengan aquades.
Nah, selanjutnya kita nyalakan mikroskop dengan diafragma yang terbuka sempurna. Kemudian setelah itu kita letakkan kaca objek di dalam di bawah bagian bagian dari mikroskopnya. Kemudian kita akan menggunakan lensa objektif sebesar 10 kali 100. Kemudian kita akan naikkan lensa dan mikrometernya. Setelah itu larutkan emersi pada kaca objek. Kita larutkan emersi. Nah, setelah kita larutkan emersi, kita lihat lapangan pandangnya dengan menggunakan mikroskop. Nah, setelah mendapatkan lapangan pandang yang kita inginkan, kita bersihkan meja mikroskop dengan larutan surol. Nah, sekarang kita akan melakukan interpretasi hasil. Nah, dari hasilnya itu terdapat pewarnaan gram positif di mana dia berwarna ungu. Dia itu merupakan kuman batang di mana dia itu merupakan pewarnaan primer. Sedangkan untuk pewarnaan gram negatif itu dia berwarna ungu dengan kuman berbatang basil di mana dia itu pewarnaan sekunder. Nah, terdapat juga yang bagian positif tapi dia berbentuk bulat atau kokus. Nah, kemudian untuk perbedaan dari gram negatif dengan gram positif, kita bisa lihat dari pewarnaannya, di mana gram positif itu dia berwarna ungu atau dia itu termasuk ke pewarnaan primer, sedangkan untuk gram negatif sendiri dia itu gram negatif sendiri berwarna merah, di mana dia itu merupakan pewarnaan sekunder. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari lapangan pandang, di mana kalau dia kurang dari 1, maka dia kurang dari 1 per lapangan pandang, maka dia bisa disebut dengan jarang. Sedangkan apabila dia itu lebih dari 30 per lapangan pandang, maka dia itu disebut dengan banyak.